Novel fiksi bela diri dan kultivasi fantasi. Cincin Perintah Kaisar Naga. Edisi yang ke-4943 hingga 4948. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Sentian tampil sesuka hatinya tanpa ada keraguan, memegang pedang pembunuh naga dan terus-menerus menyerap energi jahat di sekitarnya. Tempat ini seperti surga harta karun bagi Sentian. Tetapi ketika Sentian mengira bahwa di api penyucian ini hanya berisi roh-roh jahat dan mahiat iblis, tiba-tiba ia merasakan suatu sensasi yang mengguncang dunia. Dia melihat tanah retak tidak jauh dari sana, lalu ribuan mahiat iblis perlahan merangkak keluar dari retakan itu. Rumput. Sentian sedikit mengernyit. Hanya saja tadi sudah agak sulit baginya untuk berhadapan dengan satu mahiat iblis, apalagi sekarang jumlahnya sudah sangat banyak. Namun, mengetahui bahwa mahiat-mahiat iblis ini takut dengan api, Sentian tidak terlalu panik. Sudah tepat jika dia menggunakan mahiat-mahiat iblis ini sebagai sumber daya untuk kultivasinya sendiri. Sentian memegang pedang pembunuh naga dengan kobaran api yang mengepul darinya, lalu menyerbu ke arah mahiat-mahiat iblis. Pada saat ini, Niu Meng yang mengawasi setiap gerakan Sentian berkata dengan tidak percaya, apakah orang ini gila? Dia ingin berurusan dengan begitu banyak mahiat iblis sendirian. Ayah. Pada saat ini, Niu Li tiba-tiba masuk ke kamar penguasa kota, tampaknya sedang mencarinya. Niu Meng terkejut dan segera menutupi cermin perunggu yang memperlihatkan api penyucian. Namun, Niu Li sudah melihatnya. Meskipun gambar di cermin perunggu itu melintas, Niu Li tetap saja terkejut. Hei, kenapa itu dia? Niu Li sangat terkejut ketika dia melihat Sentian di cermin perunggu. Apa katamu? Tanya Niu Meng. Ayah, bagaimana mungkin ada gambar manusia di cermin perunggu milikmu ini? Niu Li melangkah maju dan langsung mengangkat kain yang menutupi cermin perunggu dan berkata, "Oh, ini adalah pemandangan di dalam arena api penyucian. Seseorang sedang menjalani pengujian di dalamnya. Aku hanya ingin melihatnya," kata Niu Meng, lalu menatap Niu Li dan bertanya, "Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu kenal orang yang mengikuti pengujian ini?" "Ah, aku tidak mengenalnya." Niu Li segera menggelengkan kepalanya untuk menyangkalnya. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia mengenal Sentian. Lagi pula, dia yang memberikan token itu pada Sentian dan kemudian kehilangan kontak dengannya. Kalau ayahnya tahu, pasti akan merepotkan. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanya Niu Meng. "Ayah, aku ingin keluar dan bermain di jalan. Aku sudah lama tinggal di istana ini, aku hampir bosan setengah mati," kata Niu Li. "Tidak, kota ini tidak damai akhir-akhir ini. Kamu harus tetap tinggal di istana dengan patuh." Niu Meng langsung menolak. Mata-mata kota harimau terbang yang berkeliaran di kota itu belum ditemukan, jadi sangat berbahaya bagi Niu Li untuk berkeliaran di kota dengan santai. Melihat ini, Niu Li memutar matanya karena tidak puas dan akhirnya pergi. Sementara Sentian di api penyucian, memegang pedang pembunuh naga, menyerbu ke arah sekelompok mahiat iblis dengan api yang berkobar di sekelilingnya. Pedang pembunuh naga terbungkus dalam kobaran api, membelah langit suram di arena api penyucian bagaikan meteor. Saat Sentian menyerbu ke dalam kelompok mahiat iblis, tenggorokan busuk ribuan mahiat iblis mengeluarkan raungan tajam pada saat yang sama. Bau busuk itu sepadat suatu zat. Dan cahaya keserakahan melintas di mata mereka yang keruh saat mereka menerkam ke arah Sentian dengan panik. Mahiat iblis pertama menerkam ke arahnya sambil mengayunkan cakarnya yang tajam. Sentian menghindar ke samping dan pedang pembunuh naga menggambar busur merah. Dengan suara Swiss, mahiat iblis itu terpotong menjadi dua bagian dari pinggangnya, dan api kemasan menyala di permukaan yang hancur. Yang mengejutkan adalah roh jahat hitam yang keluar dari sisa-sisa mahiat iblis tersebut tidak menghilang, melainkan ditarik oleh kekuatan tak kasat mata dan terus mengalir ke badan Sentian. Mata Sentian secepat kilat, dan pedang pembunuh naga di tangannya menari-nari seperti terbang. Kemanapun pedang itu lewat, anggota badan mahiat iblis itu patah, dan darah hitam berjatuhan seperti tetesan air hujan. Setiap kali mahiat iblis terbunuh, roh jahat yang terkandung dalam badannya mengalir ke badan Sentian melalui pedang pembunuh naga seperti ular. Pada awalnya, Sentian masih perlu dengan sengaja membimbing transformasi roh-roh jahat ini. Namun, saat pertempuran berlanjut, penyerapan ini menjadi semakin alami dan lancar. Aura Sentian terus meningkat,
dan auranya menjadi semakin kuat. Sentian yang awalnya merasa kesulitan saat berhadapan dengan Mahiat Iblis, kini menjadi semakin berani. Api menari-nari liar di sekelilingnya, membakar dan memurnikan energi jahat di sekelilingnya, membentuk medan api dengan dia sebagai pusatnya. Di bawah kobaran api yang membakar, gerakan Mahiat-Mahiat Iblis menjadi lambat dan mereka mengeluarkan lolongan menyakitkan. Sentian sangat lincah dan dapat bergerak bebas di antara segerombolan Mahiat Iblis. Kadang-kadang dia melompat ke udara dan memenggal kepala Mahiat Iblis itu dengan pedang. Kadang-kadang dia membungkuk dan menyapu, memotong kaki Mahiat Iblis itu. Saat Mahiat-Mahiat Iblis terus berjatuhan, aura pada Sentian telah mencapai tingkat yang mengerikan, dan dia tampaknya telah berubah menjadi dewa perang yang menyala-nyala. Kemanapun dia pergi, Mahiat-Mahiat Iblis itu berubah menjadi abu. Di dalam rumah penguasa kota, Niu Meng menatap gambar di cermin perunggu, matanya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia telah memimpin kota Badak selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak sekali pembudidaya berbakat, tetapi dia belum pernah melihat kecepatan latihan yang begitu mengerikan. Seseorang menghadapi ribuan Mahiat Iblis dan dia tidak hanya tidak mundur, tetapi dia menjadi lebih kuat seiring berjalannya pertempuran. Adegan ini sungguh tidak pernah terdengar. Bagaimana ini mungkin? Niu Meng bergumam sendiri, jari-jarinya tanpa sadar mencengkeram sandaran lengan kursi. Dia menatap sosok Sentian yang sedang bertarung di tengah api di cermin perunggu, hatinya dipenuhi keraguan. Apa asal-usul pemuda ini? Bagaimana mungkin untuk mengubah energi jahat di api penyucian menjadi kekuatannya sendiri dalam waktu yang begitu singkat? Terlebih lagi, pedang pembunuh naga di tangannya tidak terlihat biasa saja, karena dapat membunuh Mahiat Iblis dengan mudahnya. Yang membuat Niu Meng semakin gelisah adalah bahwa kekuatan yang ditunjukkan Sentian saat ini telah jauh melampaui ekspektasinya terhadap seorang peserta ujian. Tepat saat Niu Meng tengah dipenuhi pikirannya, pemandangan di cermin perunggu tiba-tiba menjadi lebih intens. Sentian berteriak keras, dan api di pedang pembunuh naga tiba-tiba melonjak, membentuk bilah api besar. Dia mengayunkan pedangnya dengan kuat dan bilah pedang yang menyala-nyala itu menyapu ke arah sekumpulan Mahiat Iblis. Kemanapun ia lewat, Mahiat-Mahiat Iblis itu berjatuhan berkelompok dan berubah menjadi abu. Sentian telah membunuh dan berhasil masuk ke tengah-tengah kelompok Mahiat Iblis. Sosoknya sulit dipahami bagaikan hantu. Setiap kali pedang itu menyala, sesosok Mahiat Iblis terjatuh ke tanah dengan suara keras. Api di pedang pembunuh naga semakin membesar dan membesar, perlahan membentuk bayangan samar naga api yang mengelilingi pedang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, dengan Sentian sebagai pusatnya, pusaran hitam yang terlihat dengan mata telanjang perlahan-lahan terbentuk di udara, dan semua roh jahat yang dipancarkan oleh Mahiat-Mahiat Iblis yang Mahtei tersedot dengan gila-gilaan ke dalamnya. Saat Mahiat Iblis terakhir terbunuh, Sentian perlahan menyimpan pedangnya dan berdiri. Meskipun badannya berlumuran darah dan debu, matanya menjadi lebih bertekad dan cerah. Api penyucian yang awalnya seram dan mengerikan, kini aura jahatnya sedikit melemah karena Mahtei-nya sejumlah besar Mahiat Iblis. Sentian menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan yang melonjak di badannya, dan senyum puas muncul di sudut mulutnya. Abu Mahiat Iblis masih mengambang di angin suram api penyucian, dan tanah hangus di tanah masih mengeluarkan asap hijau. Sentian baru saja memasukkan kembali pedang pembunuh naga ke sarungnya ketika tiba-tiba, suara dengungan rendah datang dari kedalaman kehampaan, seolah-olah seekor binatang raksasa kuno tengah terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat retakan gelap melengkung di udara. Rantai perunggu berkarat terentang seperti makhluk hidup, menyeret sosok yang mengenakan baju besi hitam tebal ke tanah. Duar. Tanah langsung retak membentuk pola seperti jaring laba-laba, dan di tengah puing-puing yang berterbangan, prajurit berbaju besi itu perlahan berdiri tegak. Di celah-celah helm berkarat itu, api hantu hijau menyala-nyala menyeruak ke rongga mata dengan tulang-tulang busuk. Di bawah baju besi hitam yang retak, belatung bergerak masuk dan keluar melalui lubang-lubang di tulang rusuk. Bau amis dan busuk itu lebih menjijikkan dari bau 1000 Mahiat Iblis. Kapak pembelah gunung raksasa di tangannya panjangnya lebih dari 10 kaki. Zat hitam yang mengembun pada bilah kapak terus menetes, menimbulkan erosi pada lubang-lubang dalam di tanah disertai suara mendesis. Orang ini ternyata adalah Mahiat Iblis dari alam pengembara keabadian. Semut. Saat prajurit berbaju besi itu membuka mulutnya,
Gendang telinga Sentian terasa sangat sakit hingga ruang di sekitarnya mulai retak. Suara itu tampaknya berasal dari dunia bawah, membawa ratapan jutaan arwah penasaran. Pupil mata Sentian tiba-tiba mengecil. Tekanan dari alam keabadian tersebar bagaikan gunung yang menekan kepalanya, membuatnya hampir mustahil untuk bernapas. Namun dia menggertakkan giginya, dan energi jahat yang baru saja diserapnya ke dalam badannya beredar liar, dan api merah menyala lagi pada pedang pembunuh naga. Saatnya tiba. Ia meraung, badannya bagaikan anak panah yang melesat dari busur, dan pedangnya mengarah langsung ke tenggorokan prajurit berbaju sirah itu. Kapak besar di tangan prajurit raksasa itu menyapu dengan kekuatan yang luar biasa. Sentian berhasil menghindarinya dengan mencondongkan badannya ke samping. Angin dari kapak itu menyapu bahunya dan memotong sepotong besar pakaian. Dia menggunakan kekuatan itu untuk membalik di udara dan menusukkan pedang ke titik lemah sambungan baju besi itu, namun terpental oleh besi hitam itu, percikan api beterbangan. Prajurit berbaju besi itu mengayunkan kapaknya secara terbalik, dan Sentian mengangkat pedangnya untuk menangkis. Kekuatan benturan yang besar membuat telapak tangannya mati rasa, dan dia mundur puluhan langkah. Di rumah penguasa kota, para pelayan telah mengantarkan informasi tentang Sentian. Saat dia melihat Sentian hanya seorang pembudidaya di alam transformasi keabadian tingkat 8, Niu Meng tiba-tiba berdiri dari kursinya dengan tatapan tidak percaya di matanya. Bagaimana mungkin seorang pembudidaya yang baru saja mencapai alam transformasi keabadian dan dituntun ke sini melalui jalan surga bisa begitu mengagumkan? Niu Meng memperhatikan pemandangan yang terpantul di cermin perunggu dan mukanya menjadi pucat. Mahiat iblis yang kuat dari alam pengembara keabadian telah muncul. Bagaimana anak ini bisa melawannya? Dia menatap Sentian yang tengah bertarung sengit dengan prajurit berbaju besi dalam gambar, dan urat-urat di dahinya terlihat menonjol. Dia sepenuhnya tahu bahwa di seluruh kota Badak, bahkan tidak ada satu orang pun di alam transformasi keabadian yang mampu melawan alam pengembara keabadian. Lagi pula, perbedaan antara alam transformasi dan alam pengembara keabadian bukan hanya sekadar alam, tetapi bahkan kelas, lapisan, dunia perbedaan. Niu Meng menatap kosong saat pertempuran di api penyucian menjadi semakin intens. Api Sentian dipotong-potong oleh kapak raksasa itu berulang kali, dan badannya dipenuhi beberapa luka yang cukup dalam hingga tulang-tulangnya terlihat. Namun setiap kali dia terluka, dia dapat menggunakan pedang pembunuh naga untuk menyerap roh jahat yang tersisa dari serangan prajurit berbaju besi, sehingga auranya sendiri menjadi lebih padat. Dia dengan tajam menemukan bahwa meskipun lawannya berada pada level yang sangat tinggi, gaya bertarungnya sangat kaku, mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan kasar untuk menghancurkan orang lain. Ternyata begitu. Secercah cahaya melintas di mata Sentian. Ketika dia sekali lagi dipaksa ke sudut oleh kapak raksasa, dia tiba-tiba menjatuhkan pedangnya, membentuk segel dengan tangannya, dan api di sekitar badannya berubah menjadi rantai yang melilit kapak raksasa itu. Saat prajurit berbaju besi itu tertegun, Sentian menyerbu ke depan dan menekan api pamungkas yang terkumpul di telapak tangannya dengan keras ke helm lawan. Mencicit. Helm besi hitam itu mengeluarkan suara meleleh yang menggetarkan gigi, dan api hantu hijau hantu itu berputar liar dalam suhu yang tinggi. Prajurit berbaju besi itu meraung dan mencoba melepaskan diri, tetapi Sentian memegangnya erat-erat seakan-akan ada duri di sisinya, dan mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam api. Hancurkan untukku. Dengan teriakan keras, helm itu meledak dan memperlihatkan tengkorak yang terbakar di dalamnya. Pedang pembunuh naga muncul lagi di tangan Sentian pada suatu saat dan menebas dengan kekuatan dahsyat. Saat tengkorak itu terbelah dua oleh pedang, badan prajurit berbaju besi itu riuntuh dan berubah menjadi tumpukan tulang. Sentian berlutut dengan satu lutut, terengah-engah. Dan luka di badannya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan auranya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Niu Meng menyaksikan semua ini, terkulai di kursinya, keringat dingin membasahi punggungnya. Dia memandang Sentian yang berdiri bersimbah darah di cermin perunggu, dan hatinya dipenuhi kekacauan. Pemuda ini tidak hanya membunuh 1000 mahiat iblis, tetapi juga mengalahkan mahiat iblis yang kuat di alam pengembara keabadian dengan cara yang luar biasa. Dengan bakat dan kekayaan seperti itu, bahkan keajaiban kuno yang legendaris pun tidak lebih baik darinya. Jika Sentian benar-benar anggota ras iblis, maka kota Badak akan berada dalam bahaya. Seseorang harus dikirim untuk mengawasinya segera.
Niu Meng membanting meja dan berdiri, dengan cahaya rumit berkelebat di matanya. Dia ingin merekrut Sentian untuk kepentingannya sendiri, tetapi dia juga takut kalau dia adalah seorang iblis. Tetapi pada saat ini, Sentian tidak tahu bahwa pertarungannya telah dilihat dengan jelas oleh penguasa kota, Niu Meng. Di api penyucian, Sentian menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba seluruh area bergetar. Kemudian Sentian merasakan darah dan niat pedangnya meningkat pesat. Apakah aku akan berhasil menembus api penyucian ini? Sentian sendiri agak tidak bisa dipercaya. Karena dia telah menyerap sejumlah besar energi jahat, Sentian tidak lagi menyembunyikan auranya saat ini, dan sepenuhnya mengekspos aura ketiga rasnya. Sekarang, dalam hatinya, Sentian hanya memiliki hasrat membunuh yang gila-gilaan, dan tidak ada emosi sama sekali. Yang dia butuhkan sekarang adalah membunuh orang. Di seluruh arena api penyucian, aura Sentian terus tumbuh liar, dan seluruh ruang api penyucian benar-benar terdistorsi oleh aura Sentian. Nak, lebih baik kamu menahan diri dan jangan sampai tersesat. Meskipun kamu memiliki aura iblis di badanmu, bukan berarti kamu adalah iblis sungguhan. Kamu baru saja menyerap begitu banyak energi jahat, tetapi kamu tidak menggunakan keterampilan apapun untuk mengubahnya. Jika kamu tersesat, itu akan merepotkan. Raja Iblis Awan Merah mengingatkan Sentian. Karena dia menyadari bahwa Sentian sekarang menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Karena Sentian menyerap energi jahat dengan gila-gilaan dan demi kecepatan, dia tidak menggunakan teknik kondisi hati untuk mengubahnya, tetapi menyerapnya secara langsung. Setelah menyerap begitu banyak energi jahat, Sentian tidak dapat menahannya. Sekalipun itu adalah iblis sungguhan, ia dianggap cukup baik untuk tidak meledak dan mati setelah menyerap begitu banyak energi jahat sekaligus. Tepat saat Sentian mendengarkan perkataan Raja Iblis Awan Merah, dia berusaha keras menekan niat membunuh di dalam hatinya, mengatur auranya, dan mulai perlahan-lahan menenangkan diri. Dari bagian terdalam api penyucian, seorang pria perlahan berjalan keluar. Rambutnya acak-acakan dan dia tampak seperti pengemis, tetapi aura mengerikan yang terpancar dari badannya membuktikan bahwa orang ini adalah seorang master. Melihat orang yang tiba-tiba muncul, penguasa kota Niu Meng mengerutkan kening dan berkata dengan heran di matanya, orang gila abadi ini belum mati. Bukankah dia telah berada di api penyucian ini selama ratusan tahun? Niu Meng sangat terkejut, sebab ketika kota badak pertama kali didirikan, lelaki ini melangkah ke api penyucian dan memasukinya setahun sekali. Karena laki-laki ini tidak pernah menjaga penampilannya dan terlihat gila, orang-orang mulai memanggilnya si gila abadi. Namun, ratusan tahun lalu, makhluk abadi yang gila ini memasuki api penyucian dan tidak pernah muncul lagi sejak itu. Lambat laun orang-orang mengira bahwa orang gila abadi ini mati di api penyucian dan lambat laun melupakannya. Namun kini, sang gila abadi yang terlupakan ini telah muncul. Hal ini pasti mengejutkan Niu Meng. Lagi pula, bagi seseorang yang harus tinggal di api penyucian selama ratusan tahun, betapa mengerikan kekuatan dan ketekunan yang dibutuhkannya. Pada saat ini, si gila abadi telah menyadari keberadaan Sentian, namun Sentian belum menyadarinya. Sentian sekarang berusaha keras untuk mengeluarkan aura pembunuh dalam badannya dan perlahan-lahan menyesuaikan diri. Dia merasa alam kultivasinya akan segera meningkat lagi. Seorang anak kecil di alam transformasi keabadian benar-benar berani memasuki arena api penyucian dan membunuh begitu banyak roh jahat dan mahiat iblis. Sungguh menarik. Setelah sang gila abadi selesai berbicara, dia hendak mendekati Sentian tetapi tiba-tiba didorong kembali oleh kekuatan yang kuat. Duar. Kekuatan yang telah lama terpendam muncul dari badan Sentian. Kekuatan ini mengandung aura yang bahkan lebih jahat dan mengerikan daripada roh jahat api penyucian. Ini, si gila abadi tercengang. Niu Meng pun menatap pemandangan di depannya lewat cermin perunggu dengan heran. Meskipun dia tidak bisa merasakan betapa mengerikan aura yang dipancarkan Sentian, dia bisa menebak sesuatu dengan melihat ekspresi makhluk abadi yang gila itu. Ah! Sentian mengangkat kepalanya dan meraung. Pada saat yang sama, aura di badannya mulai melonjak, dan tingkat kekuatannya langsung meningkat ke tingkat ke-9 alam transformasi keabadian saat dia meraung. Tampaknya ia telah memperoleh sedikit pelepasan, dan tampaknya keadaan pikirannya telah meningkat, membuat badannya tenang. Pada saat ini, Sentian menghela napas panjang lega. Sangat mudah untuk meningkatkan alam kultivasiku. Tampaknya api penyucian ini adalah tempat yang bagus.
Sentian merasakan peningkatan kekuatan yang dibawa oleh kemajuan alam kultivasinya, dan dia sangat gembira. Berdengung. Tepat ketika Sentian masih tenggelam dalam kegembiraan atas peningkatan alam kultivasinya, daerah sekelilingnya tiba-tiba bergetar dan kemudian menjadi kabur. Sangkar ruang dan waktu. Sentian terkejut. Dia harus tahu bahwa untuk melakukan sihir ruang dan waktu semacam ini, seseorang harus menjadi orang yang benar-benar kuat, yang merupakan metode yang digunakan oleh para pembudidaya tingkat rendah. Yaitu, mendistorsi seluruh waktu dan ruang, lalu menciptakan ruang dan waktu baru untuk menjebak orang di dalamnya. Saat sangkar ruang dan waktu muncul, Sentian di cermin perunggu Niu Meng juga menghilang, karena pada saat ini Sentian telah terperangkap di ruang dan waktu lain oleh si gila abadi ini. Sentian mengerutkan kening, dia tidak menyangka ada orang lain yang menjalani pengujian di api penyucian ini, karena sangkar ruang dan waktu semacam ini tidak dapat dilemparkan oleh mahiat-mahiat iblis atau roh-roh jahat itu. Sentian memegang pedang pembunuh naga dan mengayunkannya dengan keras. Duar, duar. Energi pedang emas melesat ke langit, dan sangkar ruang waktu yang baru saja terbentuk langsung dihancurkan oleh pedang Sentian. Pada saat sangkar ruang waktu itu rusak, Sentian juga menemukan si gila abadi yang menyerangnya. Ada kilatan keterkejutan di mata si gila abadi itu. Dia tidak menyangka bahwa sangkar ruang waktu miliknya dapat dihancurkan oleh satu pedang dari Sentian, seorang abadi kecil. Tiba-tiba, Sentian yang memegang pedang pembunuh naga, menebas ke arah si gila abadi itu. Si gila abadi tercengang dan makin terkejut. Dia tidak tahu siapa yang memberi Sentian keberanian sehingga seorang pembudidaya kecil di alam transformasi keabadian berani menyerang dirinya sendiri, seorang abadi di alam pengembara keabadian. Bukankah ini mencari kematian? Si gila abadi pun menjadi marah dan melangkah maju, menuju langsung ke arah Sentian. Dia ingin memberi Sentian pelajaran dan membiarkan bocah di alam transformasi keabadian ini belajar dari pelajarannya. Dari alam transformasi keabadian ke alam pengembara keabadian, itu adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Alam transformasi keabadian hanya dapat dianggap sebagai keabadian semu, sedangkan alam pengembara keabadian adalah keabadian sejati, tetapi belum memasuki keabadian yang kompleks. Si gila abadi kemudian meninju Sentian dengan keras. Menghadapi pedang pembunuh naga milik Sentian, dia tidak takut sama sekali. Duar. Energi pedang dan tinju saling bertabrakan dengan hebat. Badan Sentian terlempar mundur dan akhirnya mendarat dengan mantap di tanah. Si gila abadi itu terkejut dan mundur berulang kali. Dan dia akhirnya berhasil menenangkan diri, tetapi seluruh lengannya terus gemetar. Pemandangan seperti itu membuat wajah si gila abadi menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa Sentian, seorang pembudidaya kecil di alam transformasi keabadian, akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan sang penguasa kota, Niu Meng, tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah ketika melihat pemandangan ini, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Si abadi gila menatap Sentian dengan dingin dan hendak mengatakan sesuatu kepada Sentian. Namun Sentian tidak berkata apa-apa dan kembali mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Kutu kupret. Si gila abadi mengumpat, lalu meninju lagi. Duar. Pukulan ini sekali lagi mengalahkan energi pedang Sentian. Namun saat si gila abadi hendak mengejeknya, tiba-tiba ribuan energi pedang menghujani dirinya dari atas kepalanya. Wajah si gila abadi berubah drastis, dan dia segera mengangkat telapak tangannya. Kemudian sebuah penghalang langsung muncul di atas kepalanya. Energi pedang hancur saat menyentuh penghalang dan gagal menembus penghalang sama sekali. Tetapi ketika si gila abadi baru saja memblokir energi pedang dan tidak sempat mengatur napas, Sentian menyerangnya lagi dengan pedang. Sial, apakah kamu gila? Sang dewa gila mengerutkan kening, menjadi marah, dan berteriak pada Sentian, memanggilnya orang gila. Namun, orang lain memanggilnya si gila abadi, dan sekarang Sentian bahkan lebih gila darinya. Ketika pedang pembunuh naga milik Sentian tiba di depannya, si gila abadi mengerutkan kening. Merasakan aura pembunuh yang brutal dari Sentian, si gila abadi sedikit bingung. Dia tidak memperhatikan ketika dia baru saja menyerang, tetapi kali ini dia menemukan bahwa badan Sentian memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, aura jahat yang suram, dan juga aura iblis. Sejak kapan pembudidaya iblis ini bisa memasuki api penyucian di wilayah ras binatang? Mungkinkah karena dia tidak keluar selama ratusan tahun, jadi terjadilah perubahan besar di luar sana?
Sambil berpikir, si gila abadi cepat-cepat melancarkan pukulan. Duar. Suara keras tinju dan pedang yang beradu bergema di api penyucian. Gelombang udara menyebar liar ke segala arah bagaikan air pasang. Kemanapun ia lewat, tanah retak menjadi alur yang mengerikan, kerikil beterbangan kemana-mana, dan debu serta asap memenuhi udara. Pertarungan antara Sentian dan si gila abadi telah memasuki tahap yang sangat panas. Pada awalnya, keduanya masih mampu bertarung bola-balik, dan pertarungannya sulit ditentukan. Dengan kultivasi yang mendalam di alam pengembara keabadian dan pengalaman bertempur yang kaya, setiap pukulan yang dilancarkan oleh si gila abadi mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Angin dari kepalan tangan itu bersiul, seolah-olah hendak merobek ruang. Sentian yang saat ini berada di alam transformasi keabadian tingkat ke-9, mengandalkan kekuatan misterius dan dahsyat dalam badannya serta pedang pembunuh naga yang teramat tajam di tangannya untuk menahan serangan dahsyat dari si gila abadi. Pedang pembunuh naga di tangan Sentian bagaikan seekor naga yang lincah, dengan bayangan pedang yang berkelap-kelip. Setiap ayunan memunculkan energi pedang tajam, yang bertabrakan hebat dengan kekuatan tinju si gila abadi. Energi pedang saling bersilangan, menarik sinar cahaya terang ke udara, menerangi kegelapan di sekitarnya seolah-olah siang hari. Si gila abadi menjadi semakin takut seiring berjalannya pertempuran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pendekar muda di alam transformasi keabadian di hadapannya ini akan memiliki kekuatan bertarung yang begitu ulet dan kekuatan yang mengerikan. Dia pikir dia bisa dengan mudah menekan Sentian, tetapi pertempuran terus berlanjut. Ia secara bertahap menemukan bahwa Sentian tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, tetapi menjadi semakin berani saat pertempuran berlangsung. Setiap pedang dipukul dengan momentum yang tak terhentikan, seolah-olah ingin membunuhnya sepenuhnya dengan pedang itu. Seiring berjalannya waktu, Sentian secara bertahap mengetahui pola serangan si gila abadi dan mulai mengubah bertahan menjadi menyerang. Badannya secepat kilat, bergerak bebas di antara bayang-bayang si gila abadi. Dia mengayunkan pedang pembunuh naga terus-menerus, dan energi pedang yang tajam mengalir ke arah si gila abadi bagai hujan badai. Si gila abadi tiba-tiba merasakan tekanannya berlipat ganda. Dia berusaha menahan serangan Sentian, dan butiran keringat muncul di dahinya. Setiap kali lengannya bertabrakan dengan pedang pembunuh naga, lengannya terasa mahtai rasa dan darah di badannya mulai mengalir deras. Sialan, kenapa anak ini susah sekali diajak berurusan? Si gila abadi mengutuk dalam hatinya. Dia mencoba mencari kelemahan Sentian dan melancarkan pukulan memahaikan. Tetapi serangan Sentian terlalu intens, sehingga dia tidak punya waktu untuk memperhatikan. Sentian melihat kesempatan yang tepat dan tiba-tiba berteriak keras, dan kekuatan yang telah lama terpendam dalam badannya meletus seperti gunung berapi. Ada cahaya gila berkelebat di matanya, dan pedang pembunuh naga di tangannya bersinar terang. Seberkas sinar pedang emas raksasa melesat ke angkasa, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan menebas dengan ganas ke arah si gila abadi. Wajah si gila abadi berubah drastis. Dia merasakan kekuatan pedang yang mengerikan dan buru-buru mengedarkan seluruh kekuatannya untuk membentuk perisai kekuatan abadi yang tebal di depannya. Namun, dalam menghadapi serangan kekuatan penuh Sentian, perisai spiritual tampak begitu rapuh. Cahaya pedang emas itu bagaikan bilah pisau yang tajam, dengan mudah menembus perisai dan dengan ganas menebas ke arah si gila abadi. Duar. Dengan suara keras, badan si gila abadi terlempar seperti bola meriam dan jatuh dengan keras ke tanah. Sebuah lubang besar yang dalam dihancurkan ke dalam tanah, dipenuhi debu dan asap. Si gila abadi berjuang untuk berdiri, tetapi mendapati badannya telah terluka parah. Organ dalamnya seakan hancur dan rasa sakitnya tak tertahankan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Sentian yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, matanya penuh dengan keterkejutan dan keengganan. Pada saat ini, di luar api penyucian, penguasa kota Niu Meng, yang menyaksikan semua ini melalui cermin perunggu, sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Matanya terbuka lebar dan mulutnya menganga lebar sekali sehingga tampak seolah-olah ada telur yang bisa muat di dalamnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Sentian, seorang kultivator muda di alam transformasi keabadian, mampu mengalahkan sang gila abadi di alam pengembara keabadian. Bersambung.